itu akan biasanya dipenuhi dengan informasi dari kedokteran. Dulu disampaikan bahwa manusia itu homo sapiens. Kita dikatakan manusia modern, homo sapiens. Tetapi siapa yang mendahului mereka? Nah, mungkin homo sapiens diturunkan begitu aja, ya, atau daerah dulu. Mungkin saja Homo erectus, mungkin Pithecanthropus erectus, atau Meganthropus erectus, kita tidak tahu. Saya tidak berwenang untuk mengatakan, tapi yang jelas kalau ilmu pengetahuan selalu saja ada latar belakang sebelumnya. Sama seperti pola makan kita. Pola makan kita adalah pola makan karbohidrat. Tapi dan pola makan itu gaya hidup modern. Tapi sebelumnya seperti apa manusia itu? Tanaman-tanaman itu bukan oleh siapa? Dulu tuh nggak ada. Saya tinggal di Kalimantan. Jadi namanya namanya orang hidup di hutan tidak segampang itu cari makan, Bapak Ibu. Tidak mudah. Tidak mudah. Jadi untuk cari makan atau daun-daun atau tanaman yang bisa dimakan itu harus berputar-putar di hutan. Karena saya merasakan sendiri. Jadi saya bayangkan bahwa tanaman-tanaman seperti padi, sayur-sayuran dan sebagainya itu pasti dikumpulkan dulu oleh manusia-manusia awal itu. Artinya sebelum mereka menemukan tanaman-tanaman yang bisa dimakan, mereka pasti mengembara daun. Kemudian tanaman-tanaman ditemukan dan didomestifikasi. Domestifikasi artinya dikumpulkan dan kemudian dikembangbiakan. Ya, babi ya. Kan pasti begitu. Nah, lalu sebelum mereka makan tanaman-tanaman itu mereka makan apa? Kan sudah saya bilang makan di hutan tidak apa. Yang bisa mengurai serat itu hanya hewan, Bapak Ibu. Kita nggak bisa makan kulit kayu itu nggak bisa. Kita makan daun, tiba-tiba daun rambutan, daun durian itu nggak bisa. Hanya hewan, kambing gitu. Itu bisa. Daun nangka gitu. Artinya ada keterbatasan manusia bahwa serat itu memang bagus, tapi tidak semua serat bisa dimakan. Terutama serat-serat alam itu. Artinya manusia sebelumnya adalah menjadi pemburu. Mereka adalah berburu untuk mendapatkan protein. Dan disinilah kunci dari awal manusia terbentuk. Suara saya tidak mengganggu ya? Ya mas. Nah, lalu pada saat kita menjadi pemakan protein itu sering dilupakan bahwa memang aslinya manusia adalah asli pemakan protein, bukan pemakan tumbuhan. Tumbuhan itu setelah mengambil lewat evolusi panjang. Tapi kita punya dasar-dasar bahwa kita ini adalah makhluk pemakan protein yang datang dari makhluk lain. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa makhluk-makhluk sekarang, terutama manusia, sekarang ini kok lebih banyak yang sakit degeneratif? Sakit tidak menular. Yang kalau selama ini mobil kan kok si diabetes ya, karena ternyata pada saat manusia melebihi batas kemampuan tubuhnya untuk menerima karbohidrat atau glukosa, itu manusia yang terdiri dari protein itu mulai keracunan karbohidrat, mulai keracunan gula, glukosa, dan itu yang membuat mereka sakit diabetes, kemudian menjadi sakit tambahan, sakit jantung, sakit mata, sakit pada ginjal. Orang yang sakit ginjal 80% orang yang sakit diabetes baru. Bapak Ibu bisa tanyakan ke rumah sakit. Orang yang cuci darah, hemodialisa itu 80% pasti berasal dari orang diabetes. Dan selanjutnya datang dari orang yang tekanan darah tinggi. Nah, terus kemudian pada saat gula banyak, kemampuan meregenerasi, akhirnya menghasilkan sel baru di tubuh juga terganggu. Akibatnya orang yang sakit diabetes biasanya dia akan lebih cepat tua.
Kenapa? Selnya tidak berganti segera. Sel itu berganti baik mana 120 hari, pasti akan berganti. Cuman masalahnya kalau ada kata asupan protein, bahan bakunya, bahan protein nggak bisa dibuat dari karbohidrat. Bapak Ibu suka makan karbohidrat, makan kreso ini, makan kreso sana, warung sana, makan di rumah sebagainya. Itu nasi, sayur, kemudian ada roti, buah-buahan. Bapak Ibu, sekali lagi mungkin sebagian sudah mendengar penjelasan saya. Tapi di sini ada juga yang tidak, belum. Karbohidrat itu adalah dari kata karbon dioksida dan hidrat. Karbon dioksida itu gas, hidrat itu adalah air. Nah, satu-satunya organisme di dunia ini yang bisa membuat itu menyatu, bayangkan, menyatukan karbon dioksida dan air itu nggak bisa manusia. Sepintar-pintarnya manusia dengan reaksi nuklir, fusi nuklir, menyatukan atau nggak bisa. Yang bisa apa? Tumbuhan. Artinya tumbuhan bisa menyatukan karbohidrat dan juga air dengan fotosintesa. Nah, dengan adanya fotosintesa, hasilnya dia akan tabung menjadi buah, menjadi umbi, ada yang disimpan di batang. Tetapi apapun yang dihasilkan tanaman adalah hasil fotosintesa itu. Dari mulai akarnya, dari mulai batangnya, dari mulai daunnya, buahnya, bisinya. Artinya semua yang datang dari tanaman itu adalah karbohidrat. Nah, celakanya kalau kita bicara mengenai diabetes, kenapa orang diabetes tidak pernah bisa sembuh? Karena pemahaman di awal itu salah. Karena kita tiap hari makan karbohidrat, sayuran bukan karbohidrat. Kilahnya begitu kan, Bapak Ibu. Sayur tidak berkarbohidrat, buah juga bukan karbohidrat. Akibatnya, ya minum obat turun. Begitu makan naik lagi, minum obat turun lagi. Ya cuma tunggu gitu saja. Seumur hidup sampai mati. Makanya orang diabetes dikatakan tidak bisa sembuh karena pemahaman yang keliru di awal. Tetapi kalau kita bicara kanker ataupun tumor sama. Kanker atau tumor itu adalah sebenarnya sel kita sendiri yang bermutasi. Bermutasi itu artinya dia bersifat lain, membentuk cara hidup baru, cara apa ya? Dia bermetabolisme sendiri. Dia karena terjadi oksidasi. Makanya kalau ada Bapak Ibu mendengar mengenai antioksidan gitu, itu katanya anti kanker. Ya benar. Tetapi ada prinsip dasar yang harus diketahui bahwa kanker itu ternyata makanannya karbohidrat. Bapak Ibu pasti benar. Kalau karbohidrat, kalau saya sudah menarik garis, semua yang datangnya dari tanaman itu adalah karbohidrat. Karena saya punya pengalaman mengurusi 2.100 orang, 20.100 orang, yang satu menjadi anggota mobil mereka diabetes. Orang yang diabetes makan biji merica saja masih naik lagi. Makan bawang putih naik lagi. Makan bawang merah sedikit naik. Makan sayuran, makan buah pasti naik lagi. Walaupun kita bicara mengenai indeks glikemik, indeks glikemik kan selalu jelaskan. Oh ini gulanya sedikit, ini gulanya banyak. Nasi merah sama nasi putih, indeks glikemiknya tinggi yang putih, ya kan? Nasi merah lebih sedikit, nasi hitam lebih lagi. Tetapi mereka tetap makan gula. Nah, dari semua produk makanan yang dikenal manusia, itu sebenarnya manusia mengenal namanya lemak dan protein. Jadi begini, Bapak Ibu, saya akan gunakan perumpamaan sederhana. Apabila seseorang dikasih kesempatan untuk melewati gurun di mana perjalanan selama 30 hari dan tidak ada makanan, hanya ada air saja yang dia bawa, dia tetap hidup. Tidak akan mati. Salah besar bahwa manusia akan mati karena tidak ada makanan. Nah, kenapa itu terjadi? Ternyata metabolisme cara bekerjanya begini, Bapak Ibu.
apabila seseorang makan dari tanaman, maka tanaman itu akan menghasilkan karbohidrat, kan? Karbohidrat itu akan menjadi glukosa. Glukosa menjadi sumber tenaga. Karena ada tenaga, makanya manusia bisa beraktivitas. Cuman sayang, karbohidrat itu hanya punya kemampuan untuk menjaga stamina kita itu kira-kira 6 jam. Makanya kalau Bapak Ibu sarapan jam 7 atau jam 6, pasti jam 12 sudah lapar. Kan kita makan lagi berarti, kita isi lagi. Dan itu tidak terjadi pada orang-orang yang makan protein. Tapi sebelum saya lari ke sana, saya akan lagi kembali ke orang-orang yang masuk ke gurun. Pada saat 6 jam dia berjalan, itu semua karbohidratnya akan diurai habis, dijadikan tenaga semua. Karena tenaga dari karbohidrat sudah tidak ada, tubuh kita mulai habis gulanya, kita akan merasa lapar. Tapi kan makanan tidak ada. Apa yang terjadi? Kita akan mulai mengurai tenaga cadangan yang kita punya. Apa itu namanya? Lemak. Lemaknya akan diurai menjadi sumber tenaga juga. Nah, apakah lemak itu akan meracuni kita? Enggak, meracuni. Cuman lemak dalam waktu sekitar mungkin 7 hari sampai 10 hari, seluruh lemak tubuh kita akan habis. Seluruh lemak tubuh kita akan habis jadi tenaga. Tapi sebelum kita masuk ke sana, tenaga itu disebut apa? Sumber tenaga itu namanya keton. Dan itu akan memperlihatkan kalau andai kata di hari ke-7 dia berjalan kaki, terus kemudian ada dokter ke sana ngecek darahnya, gula darahnya berapa? Pasti dia tinggal 40. Padahal seharusnya gula darahnya 100-an, 120. Tapi ada yang sampai 40, sampai 20 yang disebut hipoglikemia menurut kedokteran. Tapi orangnya tidak mengalami hipo. Kenapa? Karena sumber tenaganya mencukupi. Dari mana tenaganya? Dari keton. Keton yang datangnya dari lemak. Jangan ngerti ya Pak Ibu? Oke. Lalu kalau lemaknya habis, bagaimana tubuh memberi makan supaya dia bisa bertahan hidup? Dia akan mulai melakukan autofagi. Tubuh akan mulai melakukan autofagi, yaitu di mana pertama kali tubuh akan mulai memakan dirinya sendiri. Siapa yang dimakan? Adalah protein-protein yang rusak. Protein-protein yang rusak itu akan dimakan oleh protein kita. Bapak Ibu bisa mencari informasi autofagi itu apa? Autofagi itu kata auto atau otomatis fagi makan. Prinsip-prinsip ini adalah jarang sekali kita lakukan karena semuanya udah lebih enak. Makan sehari 3 kali, 5 kali, ada 10 hari sekali. Artinya saya bukan bicara mengenai setiap hari kita makannya gede terus. 3 kali makan besar, 7 kali makan kecil dan cemil. Betul kan? Nah, bagus sekali. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa pada saat autofagi terjadi, sel-sel tubuh kita yang mengalami sakit itu akan mulai dimakan oleh sel-sel yang sehat. Bapak Ibu kalau mendengar satu jurnal atau membaca satu jurnal dari Yoshinori Ozumi, Bapak Ibu bisa melihat betapa ajaibnya tubuh kita punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri melalui proses alami yang namanya autofagi. Tetapi kalau andai kata itu pun tidak mencukupi sumber tenaga kita, maka tubuh akan mulai mengurai protein. Makanya orang yang kelaparan itu mulai kurus badannya, ya kan? Tinggal tulang berbalut kulit sama kentut doang. Karena kenapa? Karena protein itu bisa diurai menjadi keton. Dan inilah yang harus kita pahami, bahwa seperti itulah tubuh manusia bekerja. Dan pada saat lemak mulai diurai dan protein tubuh kita mulai diurai, tidak ada lagi gula dalam tubuh kita. Gulanya pasti rendah sekali.
Kalau dokter bilang pasti kita dianggap mengalami hipoglikemia. Sebenarnya tidak, baik-baik saja. Berapa orang yang terlama saya ketahui bisa bertahan dari puasa panjang, tidak makan? Yang kayak mama, yang saya dengar, kan biasanya kalau kayak bilang 30 hari, ya itu puasa harus makan, lagi sahur lagi kan, terus kemudian buka sore. Nah, benar-benar puasa, tidak makan, hanya minum saja setiap 24 jam kali berapa hari? Nah, saya pernah melakukan 5 hari. Tapi coba yang lebih panjang, 372 hari. Dan tertulis di mana ada satu orang, saya nggak tahu dari mana negaranya, dia punya berat 200 kilo dan dia mencoba menurunkan berat badannya dan menyehatkan dirinya sendiri dengan cara berpuasa sepanjang itu setahun, hanya minum air. Dia menjadi kurus dalam waktu setahun. Itu waktu setahun. Kenapa? Karena ternyata prinsipnya tubuh manusia punya kemampuan untuk mengurai lemak. Nah, sekali lagi, di situ tubuh kita jauh lebih ajaib dibandingkan apa yang bayangkan. Sepertinya kita tidak menghormati diri sendiri, sehingga kita lebih percaya pada ya harus pakai obat, harus pakai obat. Itu hanya penolong, tapi tidak menyembuhkan. Apakah saya tidak menghormati profesi mereka? Sangat menghormati. Kita punya idealisme sama. Idealismenya adalah menyembuhkan banyak orang. Cuma kalau saya dimulai dari pembukaan wawasan dan pikiran bahwa manusia sebenarnya punya kemampuan dan riwayat panjang untuk menyembuhkan diri sendiri. Kalau andai kata kita tidak punya kemampuan ini, Bapak Ibu, kita sudah punah. Betul ya? Bapak Ibu sudah dengar namanya ANOA, tinggal sedikit. Kenapa? Ya karena dia tidak punya kemampuan wawasan dan pikiran. Dia tidak bisa mempertahankan populasinya. Burung-burung yang udah hilang, harimau Jawa saya dengar sudah hilang. Kenapa? Biarkan dia perkasa, tetapi dia bukan makhluk dominan. Dia tidak punya wawasan, dia tidak bisa mempertahankan populasinya. Manusia punya kemampuan itu selama ratusan ribu tahun, dan kita menjadi makhluk dominan. Kalau makhluk dominan itu pikirannya bekerja, wawasannya bekerja, pengetahuannya bekerja untuk mempertahankan hidup. Dan itu yang tidak pernah kita sadari. Kita kan maunya instan. Kalau sakit, pengen cepat sembuh. Ya kan Bapak Ibu? Tidak, tubuh itu berevolusi selama ratusan ribu tahun. Dari manusia yang manusia sederhana, yang kita anggap manusia sederhana ini, Pithecanthropus erectus, Meganthropus erectus, dan sebagainya, Homo erectus, itu adalah manusia-manusia belum sederhana. Saya nggak tahu di antara mereka siapa yang menjadi moyang kita. Tetapi mereka disebut manusia kera tidak kata ilmuwan. Nah, kemudian berevolusi karena makhluk yang kita kenal sekarang ternyata berbeda dengan zaman dulu. Itu dari hasil arkeologi. Sebagian punah, sebagian lagi mengembangkan jenis baru. Apa yang kita kenal sekarang tidak dikenal zaman dulu. Manusia juga demikian. Tapi manusia adalah punya kemampuan untuk mempertahankan dirinya dari rasa sakit dan sakit. Dan inilah yang kita pengen eksplor, dan kita pastikan bahwa Bapak Ibu bisa punya wawasan lebih luas. Bagaimana bahwa tubuh kita bisa melawan satu sakit. Masalahnya adalah kita buka lebih luasannya. Jadi terutama yang dari kelompok Mobi Mas Amin, Mas Salim, itu memang di sana hanya latihan pernapasan saja, tidak dengan pola makan. Karena pola makan memang jarang dibahas, karena memang saya belum memberikan literasinya pada Mas Salim. Jadi bukan salah Mas Salim, salah saya. Ya, literasinya seperti ini Bapak Ibu. Saya bisa share screen ya, Mbak
Ya. Ini sebenarnya udah sebagai diulang-ulang, tapi akan saya ulang lagi. Diet ketogenik dalam pengobatan kanker, di mana kita berdiri. Di sini dibahas, Bapak Ibu nanti akan saya berikan linknya. Ini adalah jurnal. Jurnal itu adalah sumber informasi primer. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui bahwa informasi itu ada banyak macam. Ada informasi primer, ada sekunder, ada tersier. Segala yang datangnya dari luar dan disepakati itu datangnya dari primer. Dan primer berarti harus yang saat ini disepakati oleh para ahli bahwa itu bisa menimbulkan. Sekunder itu adalah biasa yang beredar di antara para ilmuwan, tapi belum dijurnalkan. Nah, sedangkan yang masih beredar, saya sering namanya hoax, karena bisa benar dan bisa tidak, yaitu informasi tersier, di mana informasi itu bisa memberikan Anda pengetahuan, tapi ternyata tidak selalu bisa sesuai dengan hasil. Nah, saya akan mengambilkan informasi primer dari jurnal, dari National Library of Medicine, ya, ini dari Amerika. Ini aslinya dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Sleeping, the organic diet in the treatment of cancer. Where do we stand? Nah, kalau misalnya seperti itu. Nah, diet ketogenik, diet tinggi lemak dan karbohidrat dan jumlah protein cukup tampaknya membuat sebagian kanker peka terhadap pengobatan standar dengan memanfaatkan metabolisme kanker yang diprogram, menjadikan diet ini sebagai kandidat, sebagai calon yang menjanjikan sebagai terapi adjuvan cancer. Ya, ini baru satu. Saya akan berikan linknya, Bapak Ibu. Yang kedua, diet ketogenik dan kanker. Bukti yang muncul, ini bukti-bukti dan fakta. Saya akan memberikan, ya. Saya akan ambil ini, biar Bapak Ibu juga baca, ya. Kita baca bersama-sama. Diet ketogenik, ya, meniru keadaan puasa di mana tubuh merespon kekurangan glukosa dengan memproduksi keton sebagai energi. Kelebihan produksi latar yang merupakan bagian dari efek Warburg. Warburg itu adalah seorang ilmuwan di tahun 12 sampai 32, dia pemenang Nobel yang bicara mengenai kanker. Jadi namanya Otto Harris Warburg dari Jerman. Mengkompresi cacat produksi ATP yang disebabkan oleh disfungsional fosforilasi oksidatif mitokondria. Mitokondria itu inti sel. Ketergantungan tumor yang dihasilkan pada glukosa. Jadi tumor itu tergantung sama glukosa. Dapat dimanfaatkan dengan menggunakan tadi ketogenik diet. Diet ketogenik secara selektif membuat tumor kelaparan dengan menyediakan lemak dan protein yang tidak dapat digunakan oleh sel tumor yang bergantung pada glukosa. Boleh paham, ya? Bapak Ibu yang di online juga paham, ya? Ternyata kanker dan tumor tidak bisa makan keton. Bisanya hanya makan glukosa. Sayangnya orang-orang yang kanker itu mereka tidak mengerti bahwa glukosa bisa terbuat dari dua cara. Satu, ada dari makanan yang mereka makan, tapi kemudian masuk menjadi glukosa. Misalnya kita nggak terasa makan yang
mengandung karbohidrat. Misalnya apa ya? Daging ayam yang dimasak asam pedas gitu. Daging ayam kan pakai bumbu bawang, itu ada karbohidrat yang masuk. Loh, ada daging ayam Pak? Iya, bumbunya itu mengandung karbohidrat. Karbohidratnya menjadi glukosa. Jangan dipikir bahwa kalau Anda kata Anda makan KFC, Anda makan ayam. Tidak, Anda makan ayam plus glukosanya. Misalnya makan ayamnya tawar, terus pakai sambal, sambalnya karbohidrat, dia menjadi gula. Kan sering begitu ya, baru ya. Mana sedikit juga jadi. Iya. Rasa di lidah. Iya. Lidah kita itu penjahat juga kok. Dia penghasut lidah kita itu. Seolah-olah kalau nggak ada rasa mau meninggal gitu. Nah, terus kemudian kita pada saat kita mengalami stres, pada saat kita mengetahui bahwa tubuh kita sakit atau kita sakit, kita akan mengalami rasa tertekan. Kok ini bisa terjadi sama saya sih? Tuhan ini gak adil sama saya. Pasti kan begitu. Kenapa tidak terjadi pada orang lain? Kenapa harus saya? Di dunia ini ada 7 miliar. Kenapa harus saya? Pertanyaan itu pasti akan bertanya berulang-ulang. Terus pada saat kita ketemu sama orang lain, sebenarnya orang itu sedihnya saya. Benar nggak? Iya. Seolah kita pengen mengasihani diri sendiri. Pada saat Bapak Ibu sedang mengasihani diri sendiri, akan timbul satu reaksi tubuh yang namanya gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Gluko itu dari kata gula, neo baru, genesis diciptakan. Tidak percaya dengan saya? Silakan cari internet apa itu gluconeogenesis. Gluconeogenesis akan terjadi, tubuh akan memproduksi gula lebih banyak apabila Bapak Ibu sedang merasa sedih, merasa takut, merasa khawatir, merasa gundah, merasa marah, terlalu senang, terlalu semuanya. Semua emosi yang berlebihan akan mengalami gluconeogenesis. Dan ini nampaknya tidak disadari kenapa orang-orang sekarang itu bisa sakit diabetes padahal makannya teratur udah bagus. Karena mereka stres. Gulanya diproduksi oleh hati, oleh liver yang disebut gluconeogenesis tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, terutama Anda yang diasuh oleh Mas Salim, harap memperhatikan produk gula yang Anda konsumsi. Apakah karena makanan ataupun karena stres, rasa tertekan, rasa marah, takut dan sebagainya, semuanya yang bersifat emosional itu akan membuat gluconeogenesis. Oh, saya kan nggak sakit gula, ya, tapi gula akan tak mengalir dalam tubuh Anda dengan proses itu. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu udah mulai sebagian mengerti. Saya akan berikan bukti lebih banyak lagi bahwa ternyata tumor atau kanker tidak bisa memakan lemak dan protein atau keton tadi. Bapak Ibu pasti takut makan protein, ya kan? Padahal makan protein kalau Anda kata Bapak Ibu tidak bersama dengan glukosa, dengan karbohidrat, itu sama saja membunuh kanker. Cuma permasalahannya Bapak Ibu makan protein kan bersama dengan glukosa. Makan nasi campur daging, ya iyalah. Makan nasi campur sama lemak, ya iyalah. Memang makan protein Bapak Ibu, tapi itu ada glukosanya, ada karbohidratnya. Padahal kita diminta untuk makan protein tulen, lemak tulen, untuk biasa menjadi keton. Dan sumber tenaga itu tidak dikenal oleh tumor, tidak dikenal oleh kanker. Kalau Bapak Ibu sering berpikir dengan pikiran yang sedikit negatif,
ini ajaran nggak benar. Nah, saya berpegang pada jurnal. Saya berpegang pada jurnal. Saya tidak main-main. Saya ingin membantu Bapak Ibu. Tapi kan tiap orang punya hak atas dirinya sendiri. Siapa yang membebani mereka? Cara berpikir mereka siapa? Saya hanya mengatakan bahwa keton akan muncul apabila glukosanya sudah habis. Glukosa sudah habis apabila karbohidrat tidak konsumsi lagi. Artinya Bapak Ibu tidak boleh lagi memakan glukosa ataupun karbohidrat supaya tubuh menghasilkan keton. Keton dibuat di mana sih? Dibuat oleh hati juga, liver. Nah, itu akan dikenal oleh tubuh kita sebagai sumber tenaga. Sumber tenaga itu tidak bisa dimakan oleh kanker. Ingat, saya hanya menyampaikan wawasan saja. Tubuh adalah milik Bapak Ibu sendiri. Mau sakit, silakan. Saya nggak marah. Mau sembuh, saya juga bersenang. Harapannya kita bisa hidup lebih lama, menikmati lebih lama bersama keluarga. Kan begitu. Saya punya idealisme yang sama. Cuma ini tanpa biaya. Tanpa biaya. Saya nggak minta rupiah pada Bapak Ibu. Tidak ada. Yang menyelamatkan adalah pikiran Bapak Ibu sendiri. Dan saya berpegang pada ini. Diet ketogenik meniru keadaan puasa. Terus diet ketogenik secara efektif membuat tumor kelaparan dengan menyediakan lemak dan protein yang tidak dapat digunakan sel tumor yang bergantung pada glukosa. Kalian mengerti ya? Oke. Banyak infonya saya akan berikan di link. Nanti akan saya juga berikan di WA supaya Bapak Ibu bisa mencari. Itu nanti akan Bapak Ibu temukan dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi Bapak Ibu bisa gunakan Google untuk ditranslate menjadi bahasa Indonesia. Ya, tetapi ini akan memberi pemahaman bahwa tubuh kita mampu melawan. Ingat apabila tadi yang saya sampaikan mengenai autofagi, itu bukan hanya sel protein saja yang dimakan ya, besar. Jadi begini Bapak Ibu, autofagi itu adalah suatu proses yang jauh lebih ajaib, di mana ternyata sel tubuh manusia pada saat dia kelaparan, dia akan memakan apapun yang bisa jadi makanan yang saya sebutkan. Apa? Bakteri dimakan, virus dilawan, tumor dimakan, dijadikan sumber tenaga. Itu prinsip autofagi. Tidak percaya? Bapak Ibu bisa ada jurnal dari Yoshinori Ozumi, di mana pada saat manusia kelaparan, tubuhnya banyak melakukan keajaiban. Makanya puasa dianggap sebagai cara terbaik untuk menyembuhkan diri sendiri. Karena kenapa? Tanpa obat. Saya pada saat sakit, saya tidak makan. Karena makan yang mengandung karbohidrat membuat kita keracunan lagi. Karbohidrat itu adalah makanan universal. Universal itu apa? Manusia suka, binatang suka. Loh, dari mana binatang kan nggak suka makan gula? Ya dia makan tanaman. Tanamannya dibuat serat, kemudian menjadi selulosa. Selulosa itu gula dari serat. Kalau fruktosa itu gula dari buah, fruit. Laktosa, gula dari susu. Kalau dari serat, selulosa. Maka dia sebenarnya makan gula juga. Makanya dia bisa berjalan kasih binatang-binatang itu. Nah kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan prinsip-prinsip puasa ini untuk menyembuhkan diri sendiri. Tetapi tidak hanya dengan puasa pendek-pendek atau putus-putus, tapi kalau bisa panjang, 3 hari misalnya. Tubuh kita akan kelaparan gula. Tapi tubuh kita punya yang namanya bahan sumber tenaga baru.
keton. Otak kita mengenal. Sering jadi bahan perdebatan di grup mentor kami. Orang diabetes tidak boleh gula darahnya rendah. Nggak apa-apa. Saya punya bukti banyak orang yang sedang mengalami ketosis, gula darahnya 20 baik saja. Dia bisa jalan-jalan kali, ketawa-ketawa, dan tidak mengalami hipoglikemi. Karena apa? Dia sudah digantikan oleh liver yang membuat sumber tenaga. Namanya keton tadi. Dan ternyata organisme seperti tumor kanker itu tidak suka, tidak bisa mengunyah keton. Ini dari hasil jurnal itu ya. Jadi saya berpegang pada ini. Naturopati adalah bagaimana manusia menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi itu artinya bisa dengan tanpa obat, tanpa biaya. Tapi makan kita perlu diperhatikan. Terus kemudian, kenapa kita melatih pernapasan? Bapak udah bicara mengenai pola makan ketogenik dan kemudian dengan puasa tadi sudah jelaskan. Oh ya, ada satu hal. Kenapa dengan makan daging atau makan lemak? Seolah-olah apa sih yang ingin kita cari? Kita kenyang, tapi kondisi gula darah kita rendah. Kondisi gula darah rendah ini yang membuat kita tidak dikerumuni oleh organisme-organisme asing yang suka akan gula. Bapak Ibu lihat, orang-orang yang sakit diabetes kemarin disebut komorbid. Karena virus suka gula. Orang yang sakit diabetes, penyakit gampang saya masuk. Orang diabetes gampang flu, gampang batuk, gampang segala macam, gampang sakit. Kenapa? Karena organisme bersel satu dan tunggal itu atau dasar kronik ini masuk tubuh kita dan mulai mencari gula, menjadikan kita sebagai host, sebagai apa? Sumber makanan. Tempat mereka berkembang biak, bereplikasi. Lewat ya, Kenapa disebut komorbid? Karena ada gulanya, ada glukosanya. Makanya bagaimana kita bisa memastikan bahwa hidup kita berjalan terus, perut kenyang, tapi gula rendah? Ya ketogenik. Begitu caranya. Kan kalau puasa terus sakit ya. Puasa terus nggak mungkin saya minta Bapak Ibu puasa sama sahur, nggak mungkin. Puasa 5 hari aja udah apa nih ajaran kayak itu nggak jelas. Ya, jadi diminta untuk makan produk yang bisa dihasilkan dirubah tubuh kita menjadi keton. Nah, terus pernafasan kita memang agak berbeda dengan pernafasan untuk diabetes. Kalau diabetes itu saya menyebutnya pernafasan glikolisis anaerob, di mana tubuh kita seperti yang diajarkan oleh Mas Ali pada pernafasan glikolisis anaerob. Proses terurainya gula karena tubuh melakukan proses ajaib yaitu berfermentasi. Jadi begini, apabila manusia melakukan buang tarik sekali-kali berbuang tahan lebih dari 40 detik. Biasanya orang caranya menahan nafas bisa lebih dari 20 detik ya. Tarik nafas tahan 20 detik itu sudah susah, apalagi buang nafas dan tahan. Pada saat kita membuang nafas dan tahan, maka semua oksigen yang ada di dalam darah kita itu akan segera diambil sebagai sumber pemicu tenaga, pembakaran. Tapi nggak ada, oksigen nggak ada. Apa yang terjadi kalau begitu? Maka tubuh akan tetap mengurai gula tadi dengan lebih cepat dengan melakukan fermentasi. Kalau fermentasi tidak perlu oksigen, apa itu? Itu diberikan
Makanya disebut glikolisis anaerob. Tidak percaya saya sampaikan, Bapak Ibu bisa cari di internet apa itu glikolisis anaerob, di mana seseorang bisa mengurai gula tanpa memerlukan oksigen. Dan dalam latihan pernapasan di sebenarnya tempatnya Mas Alif itu, seseorang yang namanya menahan nafas selama 3 menit biasa. 3 menit, kalau dulu Mas Alif baru 1,5 menit kok goyang-goyang kakinya. Nah, nggak tahan 2 menit. Nah, kita tahan sampai 2 menit sampai 3 menit. Apakah itu berbahaya? Bukankah selama ini kedokteran mengatakan kalau ada kata SpO2 turun dari 92 saja, maka kita sudah masuk dalam keadaan bahaya. Tapi enggak, orang yang dalam keadaan dilatih sedemikian rupa, di mana SpO2-nya kadang turun sampai ke 20, sampai ke 40 saja, kalau saya serem-serem, katanya baik-baik saja. Karena kenapa? Manusia tetap akan melanjutkan hidupnya dengan melakukan proses namanya glikolisis anaerob. Manusia akan hidup. Gulanya akan segera diurai menjadi ATP. Nah, ini menarik. Jadi di sini glikolisis anaerob disebut juga dengan pernapasan kayak identik ya, namanya hipoksia. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar namanya hipoksia itu berarti pasti, wah ini kondisi di mana oksigennya rendah. Tapi enggak, ini kita manipulasi. Bapak Ibu kalau nanti pakai oximeter, Bapak Ibu bisa atur kok SpO2-nya mau berapa. Apabila lebih dari 92 ke bawah, turun ke bawah, maka Bapak Ibu akan mengalami glikolisis anaerob. Tapi sekali lagi, ada terjadi rangkaian proses yang panjang. Apabila 5% saja menurunkan oksigen dalam darah kita dari 100%, kan biasanya kalau pakai oximeter 100% ya, atau 99 ya, sebenarnya 100% Bu. Cuman kita kalau ada buat 3 digit itu mahal alatnya. Biasanya dokter itu 100%. Itu bisa turun 5% saja. Maka apa yang terjadi pada tubuh kita? Pembuluh darah kita akan membuka 50%. Kalau andai kata ibu bisa menahan nafas lebih lama lagi, sekitar 7% SpO2-nya didapatkan, maka ibu akan mendapatkan pembukaan pembuluh darah 100%. Apa artinya ini? Artinya Bapak Ibu sudah menemukan cara untuk menurunkan tekanan darah dengan cara mudah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu captopril, tidak perlu nifedipin, tidak perlu amlodipin, ya. Tapi tubuh manusia punya kemampuan untuk membuka pembuluh darah. Proses ini namanya vasodilatasi. Vasodilatasi yang terjadi karena karbondioksida meningkat dalam tubuh kita, maka dia akan membuka. Loh, kalau begitu apakah itu hanya berlaku pada saat latihan pernapasan saja, Pak? Tidak. Bapak Ibu kalau melakukan sering, maka tubuh akan mulai mengerti. Dia juga belajar. Tubuh kita belajar. Tubuh kita bukan organisme bodoh. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sih ada yang punya latar belakang kimia atau kedokteran. Tubuh manusia itu misteri. Kita mungkin baru bisa membuka tabir dari kemampuan tubuh itu hanya 1/5. Semua ilmu kedokteran, semua ilmu pengetahuan kesehatan manusia belum lengkap, karena banyak yang belum kita tahu tentang tubuh manusia. Nah, tapi ini naturopatik, mungkin bahasanya banyak. Nah, kalau andai kata gula darah turun karena glikolisis anaerob, maka kanker juga demikian. Dia akan mulai kekurangan gula. Nah, tapi kalau andai kata ada membaca dari Otto Hillswarth itu, kanker itu tidak suka dengan oksigen, dia suka dengan karbon dioksida. Karena itu dia suka dengan suasana asam. Suasana asam dalam tubuh itu biasanya adalah tubuh yang banyak karbon dioksida. Makanya biasanya SpO2-nya lebih rendah. 95, 96, 99 ya.
Itu karena kadar oksigen dalam darahnya rendah dan biasanya akan menimbulkan yang disebut dengan asidosis. Nah, kanker itu suka gitu. Kanker tumor suka dengan suasana karbon dioksida yang tinggi dan keasaman yang tinggi, gula yang tinggi. Saya lihat dari 20.000 orang itu kok saya melihat dan saya juga lihat di jurnal kayaknya antara diabetes dan kanker saling berhubungan. Kanker dan diabetes saling berhubungan. 80% penderita kanker itu juga penderita diabetes. Jadi kalau Anda tidak merasa diabetes tapi kanker, ya mungkin Anda 20%. Ya Bapak Ibu. Tapi kanker memang tergila-gila dengan gula. Nah inilah yang perlu kita singkirkan. Oke Bapak Ibu, saya akan Bu Sri, mana Prof Haryo? Ini Sri kedatangan Prof Haryo dari UGM dan Bu Sri. Ya. Saya akan mengundang Pak Ahmad. Pak Ahmad ini, saya akan ceritakan dulu. Pak Ahmad ini adalah murid dari murid. Jadi mobil itu memang ada pada satu saat itu kadang-kadang pengetahuan kita memang harus sebarkan pada banyak orang. Nah, Pak Ahmad ini adalah penderita tumor yang menariknya adalah tumor yang mengecil. Pak Gufron sudah ada ya Pak? Pak Ahmad ya? Pak Ahmad ya? Ya siapa ya? Sebentar Pak. Nah, Pak, saya lagi di tol. Waktu mungkin sebelum tadi saya keluar, boleh ya Pak? oh boleh Pak. Boleh Pak. Saya lagi jalan boleh. Oh iya. Oh ya, baik. Oke, makasih. Jadi ingin saya sampaikan, ini mungkin sebagai pembuka saja ya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah foto pada saat Pak Ahmad jadi pasien. Ya. Kemudian ini adalah foto-foto lainnya pada saat menjadi pasien dan perawatan tumornya. Saya tidak akan sampaikan sakitnya apa, tapi lihat. Yang menarik adalah di sini ukuran tumornya dari 5,5. Dengan melakukan cara PRP dan pernapasan, yang menarik adalah menjadi di sini kecil sekali ya, menjadi 4,4, mengecil dia. Tidak terlihat ya, tidak terlihat. Tapi nanti akan dijelaskan, kita minta diberikan waktu 10 menit lagi untuk keluar dari tol oleh Pak Ahmad. Tapi ini ada intermezzo bahwa pernapasan dan pola makan ini membantu. Orang-orang kanker itu perlu diberikan kabar gembira terus-menerus. Tidak boleh namanya kabar duka. Kabar duka gluconeogenesis. Ya, Bapak Ibu. Makanya dalam hal ini saya selalu menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa berikanlah kabar yang menyenangkan pada orang-orang penderita tumor dan kanker. Karena kalau andai kata mereka diberikan kabar duka, kabar yang membingungkan, maka secara otomatis mereka akan mengalami gluconeogenesis, dan gluconeogenesis akan menghasilkan gula. Gula akan jadi makanan oleh kanker dan tumornya, dan itu menambah parah. Bapak Ibu pernah melihat ya banyak orang-orang yang kanker dan tumor lalu cepat waktu. Itu sudah tahu sebabnya.
karena keluarganya sayang. Loh, kok Pak Eko nunggu saya gimana sih? Ya, kalau andai kata orang mengetahui seorang sakit kanker atau tumor, kemudian dia akan menjenguk dia dan kemudian memberikan advice banyak. Kamu minum jamu ini aja, kamu minum jamu itu aja, kamu ke dokter sana aja, kamu datang ke sini deh. Kalau andai kata advice ada dengar, maka pertama kali, apakah saya bisa? Yang pertama. Yang kedua, mana pilihan yang benar? Yang ketiga, berapa biaya yang harus saya keluarkan? Itu menimbulkan stres, Bapak Ibu. Kabar duka semua itu. Nah, tidak ada kabar yang menyenangkan. Karena kabar duka, kabar menyusahkan yang diterima di keluarga-keluarga yang sayang, akibatnya gluconeogenesis luar biasa. Karenanya kanker dan tumornya menjalar lebih cepat, bermetastase. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan mengerti sebelum kita jam 10:30. Jadi Pak Ahmed nanti akan memberikan testimoni yang menguatkan Bapak Ibu. Apakah ini jadi jaminan Bapak Ibu sembuh? Tidak. Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri untuk sembuh, tapi harus dibuka wawasan dan pikirannya. Saya akan ambilkan link-link yang Bapak Ibu bisa ambil. Ini saya berikan ke Bapak Ibu di salin, di copy, disalin, kemudian Bapak Ibu bisa baca. Tapi banyak carinya. Jadi Bapak bisa cari dari misalnya cancer dan patogenik dari NCBI atau jurnal. Maka itu abrak informasi. Bagaimana jurnal-jurnal itu melaporkan bahwa banyak manusia yang punya kemungkinan sembuh. Ya, saya tidak mengatakan bahwa sembuh, karena sembuh itu tergantung bagaimana pikiran kita, seberapa niat kita. Banyak orang diabetes, saya berpegang pada orang diabetes ya. Diabetes itu sembuh tinggal dengan pikiran kita. Nah, kalau andai kata makannya makan glukosa, makan karbohidrat, walaupun pikirannya sembuh, tapi makan nasi terus ya nggak sembuh. Sembuh itu ada niat dan praktek pelaksanaan. Jadi harus dilakukan setiap hari, Bapak Ibu. Nah, yang kita lawan itu kanker yang punya endurance, daya tahan kuat sekali. Tidak seperti diabetes. Kalau orang disiplin benar-benar 4 bulan sudah benar sembuh. Banyak testimoni orang-orang sembuh. Di YouTube yang di Medical Outlet banyak sekali orang diabetes yang dibilang HbA1-nya tinggal 4. Kemudian mereka kalau andai kata makan karbohidrat tidak pernah naik dari 160, turun lagi ke 80, 90. Sama, cuma kalau andai kata diabetes itu bisa ditangani hanya 84 bulan selama disiplin. Kanker tidak. Kanker butuh endurance, daya tahan lebih panjang. Artinya pikiran kita harus lebih kuat, wawasan kita harus lebih dalam. Karena yang menyembuhkan adalah tubuh sendiri dan tidak menggunakan produk-produk yang kuat. Tanya Pak Eko. Ya Bu. Ini Pak Eko mengenai IF nih Pak Eko. Saya Iya. sudah mencoba untuk IF yang mana 18, 24, 8 sampai ke yang ketiga hari, gitu. Jadi waktu ke yang 72 jam itu, 1 jam sebelum saya buka puasa itu tiba-tiba perut itu terasa krus gitu, ada rasa krus gitu, jadi kayak orang lapar gitu ya. Ya. Nah itu, jadi saya habis itu terus berpikir di Pak Eko, ketika kita makan itu kan kita yang mencerna lambung ya.
Pencernaan makanan kita kan lambung. Ketika kita puasa sebegitu panjang gitu, lambung kita kan nggak bekerja nih Pak Eko. Jadi saya terus jadi ingat orang sakit lambung seperti mah itu kan katanya karena kurang makan begitu, tidak makannya itu tidak continue gitu, tidak nah gitu. Jadi ini yang mau saya tanyakan, saya lihat-lihat di YouTube Mobi itu belum ada yang menanyakan mengenai lambung yang bekerja ketika IF gitu. Jadi bagaimana ini Pak Eko? Lambungnya itu ketika kita Oh ya, baik. Sebentar ya Mbak ya. Jadi paham. Apa kabar? Oke, selamat pagi Pak Eko. Ya, baik-baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk bisa testimoni berbagi pengalaman apa yang saya jalankan dalam berikhtiar dan kegiatan dalam arti pengen sehat. Di luar kita telah melakukan beberapa pengobatan secara medis. Gitu. Jadi saya ini izin ya perkenalan. Lalu boleh saya dijadikan poros ya Pak Eko? Boleh, silakan. Bu Ili mungkin bisa diberikan share screen ya untuk Pak Ahmed ya. Oke, ini saya tutup ya. Oh ya, saya perlu sampaikan, saya posisinya ada di UC UGM Yogyakarta, sedangkan Pak Ahmed ada di Jakarta. Bapak Ibu. Sudah lama ya kelihatan belum ya? Belum terlihat. Muncul nggak? Belum muncul. Muncul apa? Belum muncul ya? Belum muncul. Ya, Ini muncul Pak? oke. Ya, Oke apa ya? ya, terlihat jelas. Oke. Oke, suara oke, gambar oke. Baik. Oke, kembali selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Eko. Ya, terima kasih kesempatan buat sharing dan testimoni. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, Pak Ibu Gubron, serta Bu Haji Eva. Beliau mentor saya yang memperkenalkan program PMP kepada saya. Untuk tujuannya adalah ikhtiar untuk mengobati penyakit yang saya cinta. Oke, saya bercerita sedikit. Suaranya putus Pak. Sinyalnya terputus, kami kan di jalan ya. Ya, Bu Yuli ya? Terputus ya? Dan sambil kita tunggu. Tadi Mbak siapa yang bertanya tuh? Mbak Dika, Mbak Etika ya? Ya. Jadi sebenarnya kalau andai kata bicara mengenai asam lambung, maka sebenarnya harus kita lihat yang kita masukkan ke lambung kita apa sih? Apa sih yang membuat asam lambung itu bermasalah? Semua makanan karbohidrat itu akan menghasilkan asam. Semua makanan protein tidak memberikan asam. Akan saya berikan contoh kalau andai kata ada bukan dari lulusan kimia, Bapak Ibu pasti bukan lulusan kimia. Kalau kita misalnya ambil nasi 1 sendok, nasi pulen, terus kita kunyah, itu lama-lama dari nasi yang sangat tawar, itu akan kembali menjadi manis ya? Manis. Terus setelah dikunyah sekitar 30 detik atau 1 menit ya kunyah terus manis itu. Terus kemudian kenapa? Karena di ludah kita itu ada enzim namanya enzim amilase yang mengurai.
kemudian begitu masuk kita telan, maka lama-lama mulut kita setelah 5 menit itu akan mulai terasa asam. Ya enggak? Ternyata itu tidak hanya terjadi di mulut kita. Mulut kita tuh hanya jalan masuk saja, penampungannya nanti ke lambung akan dihancurkan. Nah, itu akan meningkatkan keasaman lambung. Lambung sudah asam, luka lagi, jangan makan. Lambung itu ada yang namanya bioritmik. Kita akan geser dulu. Dan jangan cari soal bicara mengenai tadi asam atau tidak. Kita bicara dulu mengenai bioritme. Lambung itu pintar. Dia organisme bagian dari organ kita yang paham. Kalau andai kata kita biasa makan pagi jam 7, makan siang jam 12, makan malam jam 7 malam, apabila itu berlangsung terus selama 30 hari, maka lambung akan bekerja otomatis di jam-jam itu. Artinya jam 7 dia akan mulai meremas, jam 12 meremas lagi, terus kemudian jam 7 malam meremas lagi. Nah, itu terbentuk terus membentuk satu habit, kebiasaan. Sederhananya begitu ya Pak Ibu. Nah, kemudian terus tiba-tiba karena kita mungkin ganti pekerjaan atau ganti suasana kerja, di mana kita tidak mungkin makan sarapan di jam 7, jadi jam 9. Padahal lambung mengenal makan kita jam 7. Gimana? Yang otomatis jam 7 akan meremas, tidak ada makanan, meremas dirinya sendiri. Karena itu karo. Nah, kok nggak ada makanan? Saya udah meremas, tapi nggak ada makanan. Apa terjadi? Ya, pertama kali masih anak-anak aja. Jam 9 dia kerja lagi, dia bekerja lagi. Kenapa? Oh, jam 9 baru kerja. Apakah itu akan membentuk karakter baru? Belum. Lambung kita tidak segera berubah. Dia tahunya jam 7. Mungkin besok akan jam 7 lagi ya. Jam 12 secara otomatis dia akan meremas. Tapi ternyata karakter kerja Anda berubah menjadi misalnya makannya jadi jam 2 atau jam 3, jam 12 meremas lagi. Karena meremas lagi, ya itu seperti lambung yang di PHP gitu. Ya tau, meremas lagi itu namanya bioritmik. Kemudian malam Anda ternyata jam 7 nggak bisa, mulai jam 6. Apa yang terjadi? Sama, dibolak-balik. Kalau itu Anda lakukan terus-menerus dengan jam makan yang kacau, lambung akan mulai luka karena dia sering meremas dirinya sendiri tanpa isi. Karenanya orang terkena sakit mah. Selain lagi. Nah, kenapa orang-orang yang makan protein jarang sekali mengalami sakit mah? Karena begitu makan protein tidak ada produk karbohidrat yang masuk ke lambung, tidak ada asap yang ditinggalkan. Dan lambung itu biasanya bukan hanya bekerja berdasarkan tempo kerja yang biasa dikenal, tapi juga karena gula darah. Kalau gula darah turun, kita memakan karbohidrat, gula darah turun, maka kita akan muncul namanya informasi bahwa kita sedang lapar. Jadi kita lapar itu nggak serta-merta. Oh jam segini, sudah lapar nih. Itu karena gula darah kita mulai turun. Kalau gula darah mulai turun, maka kita akan lapar. Pada saat lapar, lambung sudah mulai bekerja. Jadi banyak faktor yang menyebabkan lambung bekerja. Ada karena kebiasaan, ada karena informasi dari darah yang sudah menurun pada gula. Nah, kenapa orang yang makan protein panjang sekali? Makan telur ya. Misalnya, tapi tanpa makan karbohidrat ya Pak ya. Makan telur misalnya 5 atau 7 pagi. Saya yakin rasa laparnya baru muncul sekitar jam 3 atau jam 4. Karena kenapa? Karena keton mulai turun, dia mulai mengambil tenaga yang dari telur tadi, jadikan keton. Terus kemudian pada saat keton dari telur habis,
dia akan mulai mengambil keton dari lemak yang diurai, lemak tubuh kita. Ya, ya itu sebabnya. Memang jarang dibahas, tapi itu masukan bagus. Masukan bagus. Jadi itu nggak berbahaya untuk lambung kita ya Pak, karena kan takutnya kita memperbaiki bagian tubuh kita yang lain, tapi kita tidak melindungi bagian tubuh kita yang lain tadi gitu. Ini sering sekali disalahartikan oleh para masyarakat awam. Tubuh kita terbuat dari apa sih? Protein. Ya, protein. Untuk memperbaikinya dengan karbohidrat atau protein? Iya, tidak ada bagian tubuh kita yang terbuat dari karbohidrat. Betul? Ada pendapat di luar. Orang banyak makan protein akan terkena ginjal. Ya, kalau dia makan karbohidrat, tapi juga makan protein, rusak ginjalnya. Tetapi kalau dia menghentikan karbohidratnya, maka proteinlah yang menjadi satu-satunya sumber, maka tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Tapi kalau dicampur makan dengan karbohidrat dan protein, rusak lagi ginjalnya. Banyak kasus kan. Maksud mereka mengatakan mobilnya jelek, ya masalahnya tidak disiplin. Di sini kan bukan bicara kedokteran, ini bicara mengenai disiplin diri sendiri. Mempelajari hobi sebenarnya mempelajari diri sendiri. Mempelajari bagaimana tubuh kita bekerja dengan penjelasan yang sederhana. Karena saya bukan belajar dalam kedokteran, saya tidak mungkin menjelaskan mengenai langkah-langkahnya, mungkin nanti Anda akan bingung. Saya akan menggunakan bahasa awam yang sederhana, jadi Anda mengerti semua bahwa tubuh bekerja dengan cara yang sebenarnya sederhana. Ya, sudah ada, Pak. Belum Pak. Oh belum Pak, belum ya. Mungkin Pak Gufron punya Pak Amin Pak Gufron. Oh iya. Terima kasih yang berkomentar. Kalau menurut saya, rata-rata semuanya ini sudah mendapati kemo. Ya. Ada yang kemonya sudah selesai, jadi sekali juga berkurang. Ada yang baru kemo ataupun sedang kemo ya. Tadi ada satu sudah mulai kemo. Tadi dia sudah keluar karena penyertaan. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kita menjalani kemo, bolehkah kita memproduksi protein ini mencari ada di tengah hasilnya? Nah, mau penjelasannya Mas Eko? Ya. Jadi kemo itu sebenarnya adalah salah satu cara dari cara dokter di onkologi itu bagaimana sel-sel kanker itu bisa dibunuh. Tetapi biasanya kemo punya kekurangan. Saya tidak bisa menyebutnya kekurangan ya, karena pendapat ini sangat subjektif. Tetapi dari hasil yang saya lihat ya, kemo itu memang membunuh kanker dan tumor, tapi kadang-kadang juga membunuh sel dari pasiennya, yang membuat daya tahan mereka menurun. Kan rata-rata pelaku kemo kan mulai kulitnya terbakar, kan ada, kemudian rambutnya rontok. Itu proses regenerasinya terhenti. Apakah saya ingin memperbandingkan dengan ketogenik? Ya, enggak. Karena sekali lagi saya bukan dokter dan kita tidak bicara kedokteran, kita bicara naturopati. Di mana tumor kita bisa dibunuh dengan kemo model kita sendiri, yaitu tubuh kita bisa mengenali keton, tetapi tumor tidak bisa. Itu saja. Makanya tubuh produksilah keton. Memproduksi keton, kita bisa memproduksi keton, maka tumor akan mulai kepayahan. Apakah bisa langsung 3 bulan sembuh? Ya tidak. Perlu waktu lama, endurance kuat sekali. Tumor itu adalah apa ya? Organisme yang bermutasi yang sangat kuat dan efektif, susah dilawan. Makanya kita harus punya kemampuan yang kuat juga. Kemampuan yang kuat juga untuk bisa melawan. Jadi harus bersemangat terus. Makanya dengan perkumpulan ini, Bapak Ibu jangan mudah patah semangat. Silakan mau menggunakan kemo,
mau menggunakan cara kami boleh, mau dilakukan dua-duanya juga boleh. Cuman kalau andai kata menggunakan kemo, ya Bapak Ibu sudah tahu kan, apakah bisa ya pada saat kita menggunakan kemo itu bukan hanya melawan sel kankernya atau sel tumornya, tapi juga melawan protein kita, sel-sel protein kita yang berfungsi. Ya mesin kita itu protein Bapak Ibu. Jantung, paru-paru terdiri dari sel-sel protein. Iya. Jantung, paru-paru, limpa, pankreas, ginjal, semuanya otot-otot kita dari protein, nggak ada yang dari karbohidrat. Bantalannya lemak, tulang. Tapi mesinnya yang membuat kita tetap bernyawa, yang bergerak adalah protein kita. Nah protein dihabisin juga oleh kemo. Makanya banyak orang-orang setelah kemo rontok, proteinnya rontoknya. Sel-sel kulitnya biasa ada yang sebagian meminta bersisik, terus lebih lemas. Ya iyalah. Tapi kembali kepada Bapak Ibu sekalian, ini tinggal kebijaksanaan. Bagaimana kita menyayangi tubuh kita dan memberikan pilihan terbaik. Saya tidak menganggap penonton ini paling baik. Harus saya memberikan alternatif yang paling aman. Kira-kira demikian. Ada lagi Mas Salim? Ada sedikit Mas, supaya para pasien ini semuanya tidak. Yang saya mau tanya ini intinya, seringkali kita melihat pada saat orang lagi kemo ya, itu mereka lebih banyak untuk fungsi protein ya. Nah ini saya menganjurkan untuk mengkonsumsi protein, tetapi wawasan mereka ini dari dulu mungkin sudah melekat ya, seperti kita membeli order kan, saya mau membeli lengkap, tapi saya keluar membeli saja sama ya ordernya, tapi tujuan saya membeli lengkap. Seperti ini. Jadi indeks ini pada saat demo itu mereka jarang memakan protein. Nah, sebenarnya mengkonsumsi sayur atau buah-buah yang bisa menaikkan pH alkalin. Nah, ini mereka lebih percaya. Ya. Tetapi di satu sisi mereka membutuhkan protein untuk keamanannya. Karena efek dari kemo itu ya, dahsyat ya, luar biasa ya. Jadi ini mungkin yang harus diperjelas mereka. Jelaskan pada saat kemo itu makan apa yang lebih cocok untuk itu saya menjalani kemo. Itu pertanyaan yang paling penting. Ya. Jadi protein itu terbentuk dari pembentuk awal, yaitu asam amino, sel-sel protein. Dari pembentuk awalnya kita bisa tahu mana yang bagus untuk kita dan tidak. Kita mengenal bahwa asam amino ada dua macam. Asam amino esensial itu jumlahnya 9, dan asam amino non esensial itu jumlahnya 11. Berapa sih asam amino di dunia? 300. Pentingkah kita tahu? Nggak usah tahu, pusing. Jadi yang perlu kita kenal adalah dua jenis saja, asam amino esensial dan non esensial. Jadi kalau andai kata satu serabut otot saya ambil dari manusia, terus kemudian di bawah mikroskop yang elektron itu akan kelihatan selnya, saya ambil selnya, nanti akan saya potong, nanti selnya akan terbuka lagi, diurai lagi, namanya peptida. Wah, ada banyak peptida itu. Nah, peptida saya ambil satu dari sekian banyak itu. Nah, nanti akan terbentuk ada yang namanya pembentuknya asam amino. Asam amino manusia itu ada dua macam. Satu yang namanya asam amino esensial yang menjadi dasar pembentuk manusia dan tidak bisa dibuat oleh diri sendiri. Dan kedua, asam amino non esensial biasanya datang dari tumbuhan. Nah, permasalahannya yang dijual pasaran itu protein itu adalah non esensial, datang dari tanaman. Tadi saya sampaikan produk-produk tanaman
memang mungkin saja berprotein non esensial, bagus untuk kita kalau sehat. Tetapi kalau Anda sedang tidak sehat, maka Anda harus minum protein berasam amino non esensial. Dari mana itu? Telur, ikan, ayam, sapi. Kalau itu terlalu mahal ya, yang 2 saja 3 di bawah tadi. Ikan, kemudian ayam, telur. Telur itu menjadi rujukan dari segala macam protein. Dia protein sempurna itu telur. Cuman kita selama ini menganggap telur ayam itu penjahat banget. Dia mau sumber kolesterol, ya kan? Kalau kolesterol penjahat, padahal kolesterol diproduksi oleh liver, iya kan? Bapak Ibu kan tahunya kolesterol penjahat, katanya telur. Kolesterol gunanya apa? Pada saat saya tanya balik, Bapak Ibu pasti nggak ngerti. Kolesterol gunanya apa? Oh, itu harus kita buang dari tubuh kita. Pada saat kolesterol dibuang oleh tubuh kita, dijamin Bapak Ibu nggak punya anak. Nggak akan tertarik dengan istri kita, nggak tertarik sama suami kita. Lihat istri kita kayak lihat om-om. Itu yang membuat kolesterol, yang membuat hormon testosteron bangkit, muncul. Untuk perempuan, progesteron dan estrogen. Nah, jadi masalahnya asam aminonya harus dijelaskan dari mana. Tubuh kita ini adalah terdiri dari asam amino esensial banyak sekali. Makanya harus diproduk hewani. Makanya banyak orang diabetes, saya kan sudah makan banyak protein, nggak sembuh-sembuh juga. Kenapa? Karena banyak makan protein dari asam amino dan esensial yang di kapsul-kapsul ini. Biasanya dari soya, dari soya itu dari kedelai, Itu yang membuat seolah-olah mereka makan protein, tapi tubuh sedang membutuhkan asam amino esensial, protein yang berasam amino esensial. Itu Mas Salim ya. Jelas ya? Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang di sini? Ya, Bu Sri. Mau tanya boleh kan? Ya, sebentar ya. Ada yang bertanya di sini di offline. Saya adenoid yang hormon tiroidnya saya harus konsumsi dari luar karena sudah tidak bisa memproduksi lagi. Terus saya sebelum minum NNS itu kira-kira 2 jam saya minum hormon tiroid. Habis itu saya konsumsi NNS sesuai yang dianjurkan Allah. Tapi tiba-tiba yang selama ini saya Kalau Pak, saya mau tanya Pak. Tidak pernah kambuh Mental jauh Pak. tiba-tiba sakit perut. Waduh, saya mah padahal udah closing. Oh iya, Tiba-tiba seperti mah itu Pak Eko. Oh iya. Iya, jadi Kita nggak boleh dibuat stres. Terus ya. Ya, sudah masuk ya Pak Gufron? Sudah Pak. Ya, saya bisa salah satu yang terima kasih. Terus saya terima kasih Pak. Ya. Ya, info maksudnya. Silakan Pak. Oke, baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Ali. Saya usia sekarang itu sekitar 40 tahun ya begitu. Dan saya memiliki anak 3, gitu ya. Nah, saya keseharian saya adalah seorang agen asuransi ya. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya saya mengklaim, saya tidak akan menjelaskan detail tentang pekerjaan saya, apa ada hubungannya dengan yang saya jalankan di
kalau misalkan ada sisi kedua lagi yang ingin jalan mungkin yang lebih bagus nanti boleh Pak Eko saya untuk memberikan testimoni yang lebih rinci ya. Ini saya bagi dia waktu untuk meeting jam 11 soalnya ya setengah 12 gitu. Jadi Bapak Ibu saya waktu itu ketemu kita check up, kemudian pada saat kita check up tersebut saya lihat justru disarankan untuk khawatiran sama pihak rumah sakit. Karena pada saat saya datang itu betul-betul tiba-tiba kok demam gitu, demam itu berdapat gitu ya. Oke, dan yang saya kesana itu mau medical check up jantung ya, karena di kantor saya teman saya itu baru melakukan medical check up jantung dan ada beberapa orang ternyata dari yang kelihatan tubuhnya sehat itu ada beberapa orang ternyata banyak penyembuhan dalam jantungnya tidak dilakukan itu pemasangan gitu ya. Nah singkat ceritanya kemudian saya datang ke rumah sakit tersebut dengan niatan memberikan check up di galaknya ya demam. Akhirnya saya bilang Pak daripada medical check up berlawat aja kan. Akhirnya saya dirawat, tetapi pada saat itu lagi rame-rame COVID ya, jadi dengan COVID dokter bilang Bapak boleh masuk rumah sakit, boleh masuk kamar, tapi dengan sebesar harus benar-benar dengan COVID gitu kan. Nah saat itu dengan COVID itu Bapak kan udah di rapid, udah di PCR, udah di rapid. Ada satu lagi Pak, kita harus Bapak lakukan apa? Bapak harus dipotongkan ya di potongkan dilakukan tengkorak ya Bapak Ibu. Nah akhirnya saya disetorkan. Nah gitu ya. Oke. Nah dari hasil sinetron tersebut saya pagi terus ke Bapak boleh pulang. Bapak tidak ada problem apapun, jantungnya bagus, tapi juga enggak. Cuma dari hasil foto tersebut, mungkin fotonya yang saya tadi sampaikan ke Pak Eko ya Bapak Ibu. Dari hasil foto tersebut kita menemukan satu tumor dekat jantung sama itu paru, ukurannya 5,5 sekian. Kita baru ketika kita kondisi tidak ada, saya dulu ya ketika rumah sakit tidak ada Tuhan, tidak ada rasa apapun dan tidak sakit gitu ya. Tapi ketika dokter menyampaikan tersebut, dunia rasanya beruntung ya. Apalagi dokter minum ini kayaknya apa harus dan wajib ini dirujuk ke rumah sakit yang bisa lagi yang menangani cancer sama tumor. Aduh, ketika tumor Bapak Ibu rasanya gelap semuanya. Aku takut. Aduh, kok kenapa sih gue gitu kan? Kenapa gue bisa seperti itu? Selama ini gue yang ngatur foto orang, yang ngurus orang, yang bayarin orang sakitnya, masuk duit sekian. Kenapa tiba-tiba gue saya gitu kan? Kok gak adil? Gak ada sih. Kok gak adil sih gitu? Gue yang sakit gitu. Gue masih muda, aku masih kecil gitu kan? Mohon maaf ya ini mengeluarkan perasaannya dari gue kenapa masih saya gitu kan? Nangis. Sakit gitu kan? Kemudian saya cerita sama saya nangis gitu kan. Dokter bilang, Pak nggak usah khawatir Pak, ini baru diagnosa saja kok Pak. Bapak nggak usah takut sedemikian rupa. Tapi dokter bilang kayak gitu sama gue jadi stres gitu kan. Karena Pak Eko justru dengan dasar itu justru ada energi tertentu yang akan memperparah urusan kita. Itu ya adalah kita orang beragama, kita orang bertuhan, ya saya semua harus terus begitu. Akhirnya saya diskusi sama keluarga, sama orang yang tahu tentang penyakit ini, ya udah lanjutin aja katanya apa kita dilanjutkan ke rumah sakit yang besar. Akhirnya saya di biopsi sama saya di di PET scan ya Bapak Ibu. Saya bisa scan ya Bapak? Bisa kan? Ini bisa scan ya. Oke, sebentar, saya dulu. Nah, ini ketika saya itu di pertama kali di rumah sakit di Cinere, ya, Cinere yang di Cinere
dokternya setelah mesin lah. Dokter waktu itu menjelaskan, Pak ini harus operasi loh, gitu kan. Cuman cara dokter memberikan informasi tentang kepala tersebut itu yang membuat saya takut Bapak Ibu. Dokter bilang, Pak ini operasi ya, nah operasinya itu nanti Bapak badannya terbelah. Kemudian ada tulang-tulang rusuk yang akan kita potong, gitu kan. Nah yang kayak itu bikin kita takut Bapak Ibu. Jujur waktu itu saya kalau bisa dengar itu saya belum takut. Udah takut duluan. Gitu ya. Dan saya bilang sama istri saya, ini gimana gue takut kalau misalnya sekarang rumus kayak gitu kan. Ya udah cuma kita doa aja gitu kan, minta disembuhin tapi dengan tidak cara seperti itu gitu kan. Ya akhirnya kita doa sama Allah. Akhirnya saya ditemukan sama Pak Ibrahim ya. Tadi gue saya ketemu itu waktu cerita tentang saya itu ketika saya ketemu sama anaknya. Jadi anaknya PSD itu sakit, saya bantu urusin ya. Kalau nggak salah kita usaha pagi masak ke putih terus kita tinggal juga akhirnya pilih kita bantu bayar ya karena saya administrasi. Nah saya cerita sama David sepakat dari kurang sehat nih di mana dokter tuh ada bukan satu tumor di dada saya gitu kan. Nah, kemudian tapi yang kemudian ayah saya juga lagi ikut satu program nih namanya PMW caranya Pak ya olahraga juga. Kalau memang tidak apa-apa, kalau saya pasti lama. Nah, jadi Bapak Ibu saya ingin kasih penguatan sama Bapak Ibu. Mungkin sekarang ada yang kurang sehat atau mungkin ada. Data mungkin bisa diperlihatkan, data yang dari rumah sakit yang bisa memperlihatkan bahwa Bapak dari 5,5 menjadi 4. Oke, siap. Ya. Oke. Dan juga dari yang pertama ya. Ya, yang 5,5. Nah, ini dulu ya. Oke, nah ini beberapa pekerjaan saya Bapak Ibu, itu saya bantu nasabah, dan itu ada yang plan, dia kerja sama dia, kemudian ini ada beberapa anak-anak juga yang suaranya buat amat sama gambarnya amat. Suaranya Pak Ahmad, ya. Suaranya ada amat sekarang? Oke, ya. Oke, sebentar Pak, saya cari dulu. Sebentar, ini ada suaranya amat ya? Nggak ada masalah suara nggak ada masalah. Oke, kalau nggak ada masalah Pak, kita akan buat satu testimoni di tempat Bapak yang lebih tenang. Nanti dengan saya, kemudian nanti saya akan masukkan ke YouTube. Siapa? Mungkin ya, sepertinya kita harus ada waktu tertentu. Dulu saya juga menjadikan waktu untuk kayak gini. Itu harus ada. Kemudian saya juga mesti perbaiki sebenarnya. Soalnya itu tadi saya pakai iPad bukan pakai handphone. Jadi itu ada tadi nggak ada lupa. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya, ini menguatkan. Iya, Bapak Ibu saya doakan Bapak Ibu sehat semuanya, jalankan ekonomi dengan baik. Ya kita tetap minta sehat, tapi tetap kita ikhtiar. Nanti ini adalah salah satu alternatif di luar medis yang menurut saya sih sudah terbukti dengan yang saya jalankan. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmed. Hati-hati di jalan Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. Oke, ya. Selamat Ya, kita kembali ke topik kita. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tadi Pak Ahmed. Jadi Pak Ahmed sebenarnya bukan anggota MOBI, tapi mengikuti materi-materi yang ada di MOBI dari lewat Pak Gufron, karena beliau penderita kanker dan ini menggunakan perawasan yang anti diabetes.
Jadi kalau ada kata dengan pernapasan yang kanker, mudah-mudahan akan lebih baik hasilnya. Ya, saya rasa demikian. Mungkin ini ada pertanyaan menarik ya dari Bu Sisi. Pak Eko mau tanya, tadi katanya makan karbohidrat dan protein bisa merusak ginjal. Karena makan protein saya tanpa gula tidak merusak ginjal. Untuk buah dan sayur mengandung karbohidrat juga. Jadi untuk buah dan sayur apa yang mengandung protein? Kalau saya cuma makan ikan, telur, ayam, sapi tanpa sayur dan buah. Apakah makan jari apa ya? Jari apa itu? Kayak jagung Pak. Jagung ya. Ada biji-bijian. Ya. Biji-bijian sebagian yang mengandung protein apa aja biji-bijian boleh dimakan dan tidak. Thanks sebelumnya Sisiu. Jadi begini, sebenarnya untuk orang sehat makan protein dan karbohidrat itu tidak masalah. Tidak masalah. Itu yang biasanya bermasalah adalah orang-orang yang diabetes. Karena kenapa orang diabetes itu kan biasanya diikuti oleh 5 penyakit ikutan. Mata, jantung, ginjal, pasti itu, pasti. Nah, biasanya orang yang penyakit ginjal 80% itu dari mana datangnya? Dari orang-orang yang sakit diabetes. Makanya orang-orang yang sakit diabetes dan juga sakit ginjal akan berusaha menghindari makan protein. Padahal sebenarnya celahnya untuk bisa melewati itu adalah tinggalkan karbohidratnya sama sekali, hanya makan protein. Tetapi masalahnya orang tersebut terbiasa makan karbohidrat dan makan protein. Kan jadi begitu selama ini, iya kan? Wah, makan apa ya? Saya makan di menu kita sehari-hari. Ada nasi, ada telur, ada daging, ya kan, kemudian ada sayur. Itu campuran antara protein dan karbohidrat. Nah, terus saya juga sampaikan bahwa lalu orang-orang yang punya masalah ginjal kan protein bisa merusak, iya, kalau andai kata Anda mencampurkan kedua-duanya. Ginjal memang salah satunya tugasnya menyaring protein. Kalau protein tidak bisa saring dan bocor, maka orang disebut sakit ginjal. Salah satu protein yang keluar namanya kreatinin, ya kan? Orang kalau kreatinnya untuk laki-laki 1,2 lebih dari itu maka dianggap sakit ginjal. Kalau dikata perempuan 0,7 lebih dari itu perempuan sakit ginjal. Karena protein yang keluar dari tubuh kita tidak boleh keluar terlalu banyak. Makanya tugas dari ginjal pertama adalah filtrasi, filter, menyaring, tapi juga absorpsi, menyerap kembali. Jadi kalau ada protein yang keluar dari tubuh kita, dia tarik. Jadi kencing kita itu adalah manifestasi dari darah kita. Tubuh kita yang mengandung cairan kan darah yang paling banyak. Dia itu alat transportasi ratusan ribu kilometer aliran darah. Nah, ginjal itu menyaring yang menjadi limbah dibuang. Tapi selama dibuang ada protein-protein yang nggak boleh dibuang. Salah satunya kreatinin, albumin, nggak boleh. Nah, kalau andai kata lebih dari angka yang disepakati oleh para dokter itu 1,2 untuk laki-laki ataupun 0,7 untuk wanita, maka dianggap ginjalnya bermasalah, bocor ginjal. Tapi yang menyebabkan karena apa? Karena biasanya karena ginjal terbuat dari protein. Jadi kita bicara ginjal bukan sebagai fungsi, bukan fungsinya sebagai alat untuk menyaring. Tapi ginjal itu terbuat dari sel protein juga. Artinya dia juga bisa sakit. Tapi kalau sakit bisa sembuhkan. Caranya adalah pembentuk dasarnya harus diberikan. Pembentuknya apa? Protein, bukan karbohidrat. Orang sakit ginjal suruh makan karbohidrat. Pikiran kita sih nanti, waduh kalau kita menghindari protein kita akan sehat. Enggak, Bapak Ibu lebih sakit. Karena kenapa? Ginjal tidak bisa berbagi dengan karbohidrat, tidak bisa berbagi dengan glukosa. Bapak Ibu lebih sakit.
Orang yang sakit ginjal dari hemodialisa, dia harus bertahan proses hemodialisa sampai dia mati. Kasus dia sembuh dari hemodialisa itu sangat langka. Karena kenapa? Proses regenerasi selnya tidak dipahami, bahwa manusia untuk menyembuhkan dirinya sendiri perlu bahan baku dari protein untuk menyembuhkan ginjal yang terbuat dari protein. Jadi kita bicara ginjal bukan sebagai fungsi, tapi pembentuk awalnya adalah dia dari protein. Begitu Bapak Ibu. Jadi sering disebutkan. Terus kemudian apa yang masuk dalam karbohidrat? Karena dia sampaikan Bu Sisiu. Ya, kalau dipahami, semua produk tanaman, apakah yang tadi sampaikan ya, biji-bijian mengandung protein, itu tetap aja protein yang mengandung karbohidrat. Tempe itu ada proteinnya, tapi juga mengandung karbohidrat. Kenapa? Karena produk tanaman dia membuat segala sesuatunya dengan fotosintesa. Mau daun hijau daunnya apa gunanya? Apa hanya saya peneduh? Enggak, dia adalah alat untuk menyatukan karbon dioksida dan hidrat dalam proses fusi, menyatukan dua molekul tadi yang satu tidak bisa menjadi produk karbohidrat. Jadi kalau kita makan nasi, karbohidrat, makan jagung, karbohidrat, makan sayur, karbohidrat. Karbohidrat untuk makanan. Karbon dioksida dan air yang dari makanan. Begitu masuk tubuhnya, diurai lagi menjadi glukosa. Glukosa jadi tenaga, diurai utama oksigen. Waktu keluarnya karbon dioksida lagi dan uap air. Uap air keluar lewat keringat, uap air keluar lewat pembicaraan kita, berbicara. Nafas kita, kencing kita, ya. Dan juga pada saat kita bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Dari mana datang karbon dioksida? Dari awalnya tadi, karbon dioksida di luaran dan air yang disatukan menjadi karbohidrat. Glukosa yang manusia dikurai lagi. Kembali lagi ke awal pada saat kita bernafas. Kelihatan untuk aslinya. Jadi yang namanya buah dan sayur tidak ada yang murni protein, pasti kecampur dengan karbohidrat. Gitu ya, Bu Sisiu ya. Jeli-jeli itu barley, Pak. Gimana? Barley. Barley itu dari tanaman. Jadi itu juga karbohidrat ya? Iya, kan saya bilang semuanya yang datang dari tanaman apapun namanya, dari barley, dari gandum, dan juga difermentasi segala macam dari tanaman. Selama itu datang dari tanaman, dia akan menjadi karbohidrat. Berapapun indeks glikemiknya, walaupun serendah apapun, dia akan menjadi karbohidrat. Ya Bu ya. Kita boleh berargumen, tapi satu-satunya kelompok komunitas nirlaba yang membantu orang diabetes menjadi sembuh itu hanya kelompok kami. Dan di kelompok kami, di komunitas MOBI itu, pertama kali yang harus ditekankan adalah mereka bisa menjaga diri sendiri dengan memberikan pengetahuan apa itu karbohidrat dan apa itu protein, dan dari mana karbohidrat datang, dari tanaman, dan dari mana protein datang, dan bagaimana itu bekerja. Pada saat mereka sudah punya dasar yang tertanam di otak mereka dan pasar mereka mulai bisa melindungi diri sendiri. Oh, ini dari karbohidrat, saya harus kurangi. Bukan dihindari, saya harus kurangi. Gitu ya, Bu ya. Oke. Baik. Ya. Makasih, Pak. Ya, makasih sama-sama, Bu. Ya. Iya, Pak Eko. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada masa tadi saya udah ikut 2 minggu lebih dan hasilnya bagus sekali untuk olah nafasnya ya. Olah nafas yang saya rutin. Dan yang mau saya tanyakan tentang bikin secara golongan darah juga. Yang saya golongan darah A dan penderita cancer itu gimana Pak? Artinya kalau saya begini Bu ya, apakah saya melarang itu
Tidak, sama sekali saya tidak berlawanan dengan pengetahuan mengenai golongan darah A, B, dan O, dan bagaimana daya mereka. Kalau ada kata ibu pengetahuan itu, maka ibu akan punya pengalaman banyak, pengetahuan banyak untuk melindungi tubuh ibu sendiri, ya kan? Nah, cuman permasalahannya tadi yang saya sampaikan bahwa ada garis-garis dasar yang harus kita pahami. Kanker pertama suka karbon dioksida, suka suasana karbon dioksida. Yang pertama, kanker semua. Kedua, dia suka dengan suasana asam pada darah kita. Kenapa dia hanya tumbuh di satu jaringan saja? Karena biasanya daerah situ yang banyak karbon dioksidanya dan jaringan asam. Makanya pH-nya akan turun. Nah, apakah cukup dengan urin saja? Ya, itu hanya indikator. Terus yang ketiga, dia punya banyak gula dalam tubuhnya. Apakah gula darah 100 itu dianggap banyak gula? Ya, mungkin untuk kanker juga cukup untuk bisa menghidupi dia. Walaupun banyak yang saya temukan orang-orang yang gula darahnya 200-300 juga aman-aman saja, tidak terkena kanker, ada. Tapi pada satu daerah dia punya koloni karena di tempat itu dia menyerap gula banyak sekali. Nah, terus kemudian sekali lagi kanker itu kalau anda kata dibedakan dari sel manusia biasa dengan sel kanker. Dia itu adalah, kalau sel manusia biasa, dia punya namanya masa hidup. Masa hidup. Misalnya, saya akan berikan contoh yang paling mudah dibuktikan. Sel darah merah itu umurnya 120 hari. Sel kulit kita itu sebulan. Jadi kalau anda kata ibu sering facial dan sebagainya, maka kulit-kulit yang lama akan dibersihkan, muncul kulit yang baru. Itu bagian dari regenerasi. Nah, kalau darah 120 hari, dia ada proses matinya. Tapi pada saat ada satu sel yang mati, maka dia akan dibangun sel yang baru. Nah, pertanyaannya kalau kanker tidak begitu. Walaupun aslinya dia dari tubuh kita. Kalau aslinya dari tubuh kita, dia sudah bermutasi. Sifat-sifatnya baru berbeda. Dia tidak bisa mati, immortal. Dia akan mereplikasi terus-menerus. Jadi makin lama makin berkembang. Dan dia pada saat-saat tertentu dia akan melepas bagian dari selnya untuk mengikuti aliran darah. Apabila dia menemukan daerah yang nyaman, yaitu tadi yang saya sampaikan, bergula banyak, berkadar karbon dioksida banyak, dan lebih asam pH-nya, maka dia akan tumbuh, bermetastase, membentuk jaringan baru. Jadi bisa menyebar ke tadinya di kaki, bisa tiba-tiba ke dada, dan kemudian jadi kaki dan dada kita punya, dada kanan, dada kiri, terus kemudian bisa ke otak. Itu sudah bermetastase. Jadi golongan darah itu hanyalah salah satu cara untuk memastikan, memberi pengetahuan kita. Tetapi sekali lagi, kanker makanannya glukosa. Itu makanan universal. Ya. Makanan tanaman itu kan ada yang organik, kita bisa pilih dan pilih. Tapi kalau buat itu kan kita tidak bisa melihat ya, apa ini diproduksi secara organik atau tidak. Kalau ayam kampung jelas gitu. Itu gimana Pak caranya? Kalau saya, maupun itu boleh atau tidak? kalau saya dia, setahu saya hampir semua produk yang industri, ayam, ikan, yang semuanya diproduksi massal, itu tidak ada yang organik. Iya, makanya kan Artinya, ya, permasalahannya kita selalu mendengar bahwa informasi yang kadang-kadang menjadi informasi sekunder atau informasi tersier, bahwa makanan-makanan dari yang mengandung misalnya antibiotik atau mengandung pestisida itu akan membuat kanker kita makin jahat. Tidak, tubuh kita tidak selemah itu. Tubuh kita tidak selemah itu. Tubuh kita bisa menetralisir racun. Tubuh kita bisa menetralisir racun. Kita bukan makhluk yang lemah yang segala sesuatu harus makan pilih-pilih. Tidak. Ibu makan telur saja, walaupun untuk produk massal, itu tidak organik, Bu. Kecuali ayam kampung, benar ya? Ayam kampung. Atau ikan yang
Di laut aja katanya ada polusi, Bu. Jadi makan apa yang nanti bisa makan? Bingung kan? Di laut ada polusi, di sungai katanya udah banyak pabrik, banyak. Kemudian ayam kampung, ya paling hanya ayam kampung saja. Ibu harus pandai dan bijaksana dalam memilah dan memilih mana yang tubuh kita tetap harus hindari, yaitu pilih makan yang aman, tetapi tidak menimbulkan gula. Ibu harus pandai. Ibu bisa dengan mungkin beternak ikan sendiri, ya. Terus apa boleh makan atau tetap menghindari karsinogen dari makanan? Karsinogen itu betul. Tapi pada dasarnya begitu. Ibu lebih baik kalau menurut saya cari aman saja, rebus. Memang nggak enak, Bu. Sakit itu nggak ada yang enak. Jangankan sakit kanker, sakit diabetes yang sedikit, ya nggak sakit sedikit apa kita diminta untuk mau melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Nggak enak lah buat lidah kita, Bu. Yaitu upaya kita. Bahkan kan bukan hanya itu, bahkan kita diminta berpuasa. Bu Megin ada beberapa kenikmatan yang memang mungkin harus kita lepaskan pada saat kita berusaha mempertahankan eksistensi hidup kita. Tetapi ini lakukan saja selama kurang lebih 1 atau 2 tahun. Kita bisa melihat progresnya, ya. Kita bisa lihat progresnya seperti Pak Ahmed tadi, hanya dalam waktu 2 bulan turun 1 cm tumornya. Ada sesuatu kenikmatan yang harus kita lepaskan. Sampai nanti kita kembali sehat, ibu nikmati lagi. Yang puasa loh Pak, puasa 16 jam ini udah jalan 3 hari. Memang puasa melawan kanker itu bisa IF harus bertahun-tahun. Ya, Bu. Progresnya semuanya bagus ya, yang di bawah begitu saja. Nah, saya suruh ibu untuk mendapatkan pengawasan. Nah, ada satu pertanyaan Mas Eko ya, saya sambungkan untuk pertanyaan Anda dan teman-teman lainnya. Biasanya ya, kalau dari hasil CT scan terakhir, kalau menunjukkan hasilnya sudah bersih ya, biasanya dokter memberikan toleransi 3 tahun. Lalu ada remisi benerannya. Nah, jadi banyak pertanyaan ke saya, apakah sampai menunggu waktu 3 tahun ini, kalau kita konsumsi proses ini, kita bakal bisa remisi selamanya? Ini banyak pertanyaan. Akan sembuh selamanya, maksudnya gitu. Ya. Nah, orang yang diabetes saja. Pertanyaan yang diberikan kepada saya. Ya, yang diabetes saja, Mas. Itu bisa kambuh lagi, Mas. Udah begitu 4 bulan, V terbalik, diuji dengan uji cara kita bahwa pankreas sudah aktif, ditunjukkan apabila makan karbohidrat sudah mulai normal, pankreasnya segera merespon. Begitu dia kembali ke pola makanan biasa, nggak lama 6 bulan kemudian sakit lagi diabetes. Jangankan orang yang diabetes, orang yang biasa sama sekali sehat itu bisa sakit kalau makanan kita nggak jaga. Artinya yang menjaga adalah pikiran kita. Jadi intinya kalau dokter mengatakan kalau hasil dari sertifikat itu sudah bersih, itu nggak bisa dijadikan patokan ya, karena yang namanya kanker ataupun yang disebabkan oleh virus itu kapan saja bisa. Kanker bukan virus. Kanker bukan virus. Ya, seperti itu ya, Pak ya. Iya. Kanker bukan virus. Yakin bahwa remisi selamanya. Jadi gini, yang namanya manusia tetap saja akan mungkin bisa diserang oleh sakit. Apabila hari ini kita sembuh, artinya kita berarti akan sembuh selamanya. Tidak. Kita hanya menjaga pola hidup kita agar sesuai dengan apa yang seharusnya, supaya apa yang harus hindari
kita lepaskan, dan kemudian apa yang memang harus dimakan, kita makan. Jadi pengetahuan yang membuat iblis. Ya Mas ya? Satu lagi Mas, yang terakhir Mas. Banyaknya. Ya biasa Mas, saya masing-masing hari. Saya kok udah habis jadi kalian. Oh iya. Oke, yang terakhir Mas. Kalau seandainya PH kita selalu 8 bulan terus setiap hari, apakah dalam waktu 1 tahun itu sering merusak ya, sering merusak itu akibat kemo itu bisa terkena tidak? Bisa, asal proteinnya tercukupi. Asal proteinnya tercukupi. Ya, ditambah dengan protein ya Mas ya. Ya, tercukupi. Lah untuk membentuk protein ini kan harus cukup. Ya, ini ada. Ya, terima kasih. Jadi Pak Mei, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin tidak akan terjawab semuanya sekarang. Kalau kita nanti akan ketemu lagi setiap hari Senin, ya. Kita hari ini latihan pernapasan dulu ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan tambahkan mengaji pertanyaan. Ini akan menjawab pertanyaan dari 7 Dia Mas Eko ingin tanya, kami itu hanya makan rumput yang adalah karbohidrat. Lalu di mana sumber yang menjadikan dagingnya terbentuk dari protein? Kan makan rumput itu tidak semuanya karbohidrat, ada juga proteinnya. Protein dari asam amino non esensial. Semuanya tidak bisa dipandang sederhana dalam itu. Kambing kadang-kadang makan getah nangka, tanaman nangka, rumput-rumputan saja. Rumput-rumputan tidak semuanya kita pahami apakah rumputan hanya karbohidrat, di selulosa saja. Rumput itu jenisnya ribuan, dan kita tidak tahu apa yang makan kambing itu mengandung protein ataupun hanya karbohidrat itu lain. Makanya ada kambing yang pada saat saya kemarin berencana berternak kambing, ternyata makan kambing itu banyak sekali, daun-daunnya banyak. Dan apabila dilihat susunan dari pembentuk awalnya, ada proteinnya juga. Jadi tidak rumput karbohidrat, ya betul, tetapi juga ada protein. Coba dilihat di text script. Ya, yuk kita mulai saja untuk latihan pernapasan. Kita akan mulai.